Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua, teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro UBT dan juga Himpunan Teknik Elektro, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Nanti akan saya perkenalkan teman-teman ini di akhir. Nanti kalian bisa memperkenalkan dirinya ya. Mungkin diwakilkan entah dari Franz atau Rusli dari UBT, HMT UBT, atau nanti dari Hima TE. Silahkan Rizky memperkenalkan teman-temannya seperti itu. Nah, jadi sebelum dimulai kita diskusi, sebenarnya cuma diskusi aja. Jadi diskusi kita pada malam ini itu berjudul Himpunan Teknik Elektro dan Pembelajaran di saat pandemi. Jadi sebenarnya ini nanti kita jelaskan itu dari sudut pandang mahasiswa. Seperti itu. Jadi nanti kita nggak membahas sudut pandang dosen dalam pembelajaran. Nah, jadi kita semua ini kita bahas dari sudut pandang mahasiswa. Makanya di sini yang saya ajak itu dari himpunan-himpunan mahasiswa seperti itu. Jadi nanti mungkin kita juga bakal membahas misalnya di saat pandemi kayak gini praktikum kalian gimana, atau nanti ketika ospek kalian gimana, kan nggak kebayang kan ospek di kala pandemi itu gimana kayak gitu. Nah sebelumnya sebenarnya saya juga merencanakan untuk kedepannya kita bakal membahas beberapa topik juga. Contohnya nanti tanggal 18 kita bakal membahas tentang sharing beasiswa dan juga S2, nanti akan saya jelaskan di akhir. Kemudian nanti saya juga berencana mengadakan kami lebih tepatnya, kami berencana mengadakan beberapa webinar yang nanti harapannya dapat bermanfaat seperti itu. Jadi mungkin sebelum dimulainya diskusi ini kita kenalan dulu. Nah dari UBT, HMT UBT itu yang mau memperkenalkan siapa nih? Atau mau perkenalan sendiri-sendiri silahkan. Kameranya kalau mau nyala dulu nggak apa-apa sebenarnya. Dari Rusli atau dari Franz nih? Dari UBT. Dan saya Bang. Mantap Rusli. Silakan Rusli. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Saya Rusli Badi dari Universitas Borneo Tarakan. Saya selaku Ketua HMT di periode tahun ini. Terima kasih Bang. Siap. Jabatannya ketua tadi ya. Terus selanjutnya rekannya siapa nih Rusli? Saya ke Rian Alfian bisa Bang. Rian, terus Franz ya? Iya. Iya Bang, ya Bang. Silakan mau siapa dulu? Mungkin saya langsung ya Bang. Ya silakan. Franz. Ya, Franz Bang. Oke, terima kasih. Perkenalkan diri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Cerita Teknik Elektro dan teman dari Hima TE Univ Wijayakusuma Purwokerto karena telah mengajak dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan untuk berbagi cerita, sharing komunikasi untuk membahas masalah baik itu di akademik kampus maupun di lembaga organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Franciscus P. Situmorang, angkatan 2017, salah satu mahasiswa angkatan 2017 dari Universitas Borneo Tarakan. Untuk di himpunan saya selaku KPH. Terima kasih Bang. KPH itu apa tuh? Komisi Perlindungan Himpunan. Komisi Perlindungan Himpunan. Jadi di HMT Universitas Borneo Tarakan ini Bang, pada KPH-nya yang berguna sebagai pengawas dari kinerja dari himpunan Bang, ataupun bisa dibilang pembimbing juga Bang. Oh ya udah nanti kita bahas nanti. Oke, siap. Jangan dibahas dulu. Ya, sekarang terus dari Ketua Divisi Humas UBT, HMT UBT, lebih enak nyebut UBT. Selamat malam. Waalaikumsalam. Siap. Asal. Tadi asalnya nggak ada ya? Asal? Oh asli. Kalau misalnya Rusli dari mana Rusli? Asal? Saya Bang. Halo. Medan. Kalau saya dari Dari mana? Tarakan Bang.
Oh, Tarakan. Asal Kalau Tarakan, Franz, Bang. Medan ya? Kalau Frans dari Medan, Bang. Woi, mantap. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut ke Universitas Wijayakusuma. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Rizky. Perkenalkan, saya Ahmad Rizky dari Himate Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Dan kebetulan di tahun ini saya dapat amanah jadi ketua himpunan di periode 2020-2021. Baru ya, masih hangat, bro. Baru banget. Ya, lanjut. Oh iya, lanjut. Rekan saya bernama Muhammad Afif Imam Ma'ruf. Dia di himpunan Universitas Wijayakusuma aktif sebagai di divisi Kominfo, Bang. Oh. Oke, harusnya dia yang bikin poster. Iya, emang dia. Ayo, kenalan nih. Ini Riko nih Bang. Ini Riko dari pengurus HMT, dia menariknya di bidang keanggotaan Humas. Jabatan itu. Oke. Sip. Ya. Udah semua nih yang dikenalin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kita ini nanti bakal cerita singkat aja tentang kampus kalian. Misalnya dari UBT itu gimana, karena saya kan belum tahu juga. Kemudian dari Wijayakusuma itu gimana, sedikit aja profil kampusnya, udah gitu sedikit profil dari himpunan kalian. Kayak gitu. Mau siapa dulu nih? Atau bebas? Atau dari, ini kayaknya harus sama Frans yang paling siap nih. Ayo lanjut, silahkan presentasi. Mungkin Bang Frans bisa menjelaskan duluan. Siap, Frans. Mukanya udah siap banget. Tapi gambarnya mukanya nggak gerak ini. mukanya nggak gerak ini. Mungkin videonya matiin aja, Frans, biar nggak terlalu. Udah kelihatan Bang slide-nya? Ya, siap. Udah kelihatan, silakan presentasi. Oke. Di Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Bang. di apa namanya? Full. Full aja. Sip. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Ini akan sedikit saya mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang Universitas Borneo Tarakan. Baik, Universitas Borneo Tarakan ini salah satu universitas negeri yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Universitas Borneo Tarakan ini berdiri pada tahun 5 Juni pada 2001. Ini pada pertama berdirinya masih swasta dan resmi menjadi kampus negeri itu pada tanggal 19 November 2010. Lokasinya yaitu Jalan Amal-Lama nomor 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk UBT ini terdiri dari 7 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, FKIP, Pertanian, Perikanan, Fikes, dan Teknik. Ini udah Ini merupakan belum slide ya, Frans? Soalnya nggak jalan di sini. Kenapa Bang? Slide-nya udah Kenapa Bang? dijalanin belum? Udah gerak. Nah, ini tadi belum dijalanin ya? Belum Bang. Ini baru. Silakan. Di full screen kalau bisa. Ya, belum. Oke Bang. Siap, terima Oke, saya lanjut. Ini beberapa foto dokumentasi dari gedung-gedung yang ada di UBT, masjid, fakultas Teknik. Ini Saint Teknopark. Selanjutnya ini dari Fakultas Teknik ada 2 gedung, yaitu gedung lab teknik sipil dan ini gedung fakultasnya. Untuk teknik elektro sendiri berada di Fakultas Teknik ini, tepatnya di lantai 3. Mungkin mungkin Rian aja mungkin yang ini yang apa namanya yang slideshow nanti biar Frans yang jelasin. Rian koneksinya oke nggak? Mungkin ya. Nah, ini Bisa juga Bang. Rian ada PPT-nya nggak? Ada Bang. Oh iya, silakan Rian nanti yang Oke. Frans kasih next kita aja. Oke. Rian buka PPT Rian. Nah, udah siap. Jadi ini mulai dari awal kan nih Bang, atau lanjut aja? Tadi dari Fakultas Teknik apa tadi? Oke. Gedung dokumentasi
Fakultas Teknik. Rian. Oke Bang, ini merupakan dokumentasi dari gedung Fakultas Teknik yang di sebelah kanan yang tulisan di bawah tulisan Fakultas Teknik ini merupakan lab teknik sipil, dan sebelahnya itu gedung fakultasnya. Untuk teknik elektro sendiri, untuk ruang belajarnya ada di lantai 3 dan labnya ada di lantai 1. Next. Oh, jadi ini satu gedung ini punya FT semua nih? Keren. Iya Bang. Wih, mantap. Oke, ini merupakan dokumentasi dari mahasiswa Fakultas Teknik saat penyambutan maba saat PK2MB-nya. Ini yang 2017, sewaktu saya masuk nih, yang sebelah yang ada baju putihnya, ya, yang pakai helm nih 2019. Ini yang 2019. 18, Bang. Iya 18. Sorry. Oke, next. Ciri khas ospeknya teknik itu emang pakai helm proyek kayak gitu. Sebenarnya ya Bang, menunjukkan identitas kita lah. Iya. Nah. Juga sama. Ya lanjut. Oke, next, Rian. Oke, untuk himpunan HMTE FTUBT ini berdiri pada tanggal 27 April 2002. HMTE FTUBT ini juga telah tergabung di Forum Komunikasi Mahasiswa Elektro Indonesia pada tahun 2006. Tergabung di wilayah 13 Kalimantan dengan jumlah 12 himpunan. Untuk kegiatan-kegiatan HMT-nya sendiri itu terbilang aktif Bang, karena setiap ada kegiatan baik regional maupun nasional di Forum Mahasiswa Elektro Indonesia ikut berpartisipasi. Seperti untuk perlombaan kontes robot juga, HMT FTUBT juga. Jangan di next dulu, Ian. Untuk di kontes lomba-lomba kontes robot juga kita pernah mengikuti, seperti pada 2019 lalu di Surabaya kita mengirimkan 2 perwakilan dari HMT FTUBT untuk mengikuti lomba sumo robot. Akan tetapi belum rezekinya kita belum bisa membawa pulang gelar juaranya. Ini merupakan lab dari HMT Teknik Elektro, aktivitas proses belajar di lab. Oke, bisa dilanjut, Rian. Oke, ini merupakan dokumentasi kegiatan-kegiatan dari HMT FTUBT. Yang di bawah ini yang ada megang bendera ini, kebetulan pada tahun 2019 lalu di bulan Oktober kita berkesempatan sebagai tuan rumah musyawarah wilayah Forum Komunikasi Mahasiswa Elektro Indonesia wilayah 13. Kita dipercaya sebagai tuan rumah yang terdiri dari 12 himpunan Kalimantan datang ke Universitas Borneo Tarakan. Dan dokumentasi di atas merupakan kegiatan LKMM mahasiswa sebagai syarat masuknya di kepengurusan HMT FTUBT. Jadi Bang, untuk masuk di HMT ini bukan ketika dia telah menjadi seorang mahasiswa elektro dia langsung bisa masuk di HMT, bukan. Ada prosedur ataupun pengkaderan yang harus dilalui untuk masuk di HMT ini. Untuk LKMM coba dijelasin dulu dong kepanjangannya, nanti takutnya. LKMM ini merupakan latihan kepemimpinan mahasiswa. Di sini kita latih merupakan seperti public speaking, surat menyurat. Pokoknya ini acaranya pemahaman ataupun pemberian edukasi tentang organisasi Bang. Mantap. Lanjut. Sip. Oke, next. Pertanyaan di akhir aja. Ya. Oke, mungkin gambaran luarnya seperti itu. Nanti takutnya kalau dijelaskan terperinci nggak ada komunikasi selanjutnya. Oke. Selanjut dari Rizky, baru kita habis itu ngobrol. Silakan Rizky, yang lainnya teman-teman jangan lupa. Iya benar. Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf kendala di sini. Sinyal saya kebetulan saya lagi di rumah, jadi sinyalnya agak susah juga. Di sini saya mau jelasin Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto itu merupakan perguruan tinggi swasta
di kota Purwokerto yang mempunyai 11 program studi. Fakultasnya yaitu diantaranya yang satu hukum, kedua sosial politik, ketiga peternakan, keempat teknik, dan kelima fakultas ekonomika dan bisnis. Nah, kebetulan di fakultas teknik itu ada sekitar empat jurusan. Yang pertama teknik elektro, kedua teknik sipil, ketiga arsitektur, dan yang baru berdiri itu teknik informatika. Dan masing-masing dari akreditasi dari jurusan semuanya akreditasi B kecuali informatika karena baru proses sudah berdiri dan belum melakukan proses akreditasi. Teknik elektronik itu sendiri itu program studi teknik elektro merupakan program studi yang dimiliki fakultas teknik dengan diselenggarakan dengan izin Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi dengan keputusan Dikti pada tanggal 21 September 2004 dan pada 2016 program studi teknik proses akreditasi dan memperoleh kualifikasi nilai B. Program studi teknik elektronik mempunyai visi dan misi. Visinya sendiri itu di tahun 2019 menjadi studi teknik yang menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi bidang perencanaan rekayasa teknologi tepat guna yang relevan dengan perkembangan iptek serta memiliki kemampuan berwirausaha yang handal. Sedangkan misinya yang pertama melaksanakan proses belajar yang mampu menghasilkan lulusan mempunyai kompetensi di bidang relevan di perkembangan iptek. Yang kedua, melaksanakan dan mengembangkan keilmuan dengan kegiatan penelitian, mempublikasikan dan penelitian melalui jurnal ilmiah. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat, terutama yang berkaitan pada bidang teknik elektro sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan kerjasama dengan stakeholder sehingga dapat menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Himpunan Teknik Elektro mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu membentuk mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan dan keahlian serta pengembangan ilmu pengetahuan di teknologi yang berwawasan lingkungan, yang memelihara dan mempererat rasa kekeluargaan di antara anggota Himate Unwiku maupun alumni Teknik Elektro Unwiku pada khususnya, serta keluarga besar mahasiswa Unwiku pada umumnya. Di struktur pengurus Himpunan Teknik Elektro itu diketuai oleh saya dan ada wakil, sekretaris, bendahara, divisi PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, divisi PSDM di bagian kewirausahaan, olahraga, kominfo, robotik, pendidikan, dan humas. Nah, Himate Unwiku itu mempunyai fungsi tersendiri. Yang pertama yaitu wahana demokrasi mahasiswa di tingkat jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Dan yang kedua, wahana penyerapan pengkajian, pemberdayaan, dan penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki. Dan yang ketiga, media komunikasi antara sesama mahasiswa, alumni, maupun lingkungan luas. Teknik Elektro Unwiku juga mempunyai peran yang pertama yaitu membentuk sumber daya manusia yang aktif dalam pembangunan bangsa, khususnya di daerah Purwokerto. Yang kedua itu memperjuangkan aspirasi anggota pada forum keluarga besar mahasiswa Unwiku. Kegiatan Himate Unwiku biasanya yaitu yang pertama melaksanakan silaturahmi, buka bersama, dan keluarga besar Teknik Elektro. Nah, tujuan dari acara yang tersebut yaitu kita menyambung tali silaturahmi antara mahasiswa dosen di lingkungan Teknik Unwiku. Dan yang kedua yaitu kita sering melaksanakan kunjungan industri. Dari tujuannya itu tersendiri mengenalkan kondisi terkini dunia kerja kepada mahasiswa, memberikan gambaran aplikasi langsung dari berbagai mata kuliah sehingga memperluas pengetahuan mahasiswa di lingkungan dunia kerja. Gambarannya seperti ini. Kebetulan kita kunjungan industri di tahun 2019
ada dua. Yang pertama ke Indonesia Power di pembangkit listrik tenaga air, dan yang kedua itu di PT Susanto Arif Chandra Elektronik. PT tersebut memproduksi macam-macam kabel. Dan kegiatan yang kedua itu biasanya kita melakukan pengiriman delegasi dan kerjasama baik internal kampus maupun kampus. Nah, pada gambar ini kita acara bakti sosial dan Ramadan berbagi, kebetulan bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Institut Telkom Purwokerto. Nah, pengiriman delegasi seminar program kreativitas mahasiswa di sini kita bekerja sama dengan BEM Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma. Itu PKM dari Dan Dikti atau PKM universitas? Kalau itu PKM dari mahasiswa yang PKM-nya itu biasanya udah lolos, berarti udah sukses PKM-nya loh Bang. Nah, dia itu ngisi acara, terus dia itu bagi kayak tips gitu Bang. Ya lanjut. Yang ketiga itu biasanya penyambutan dan pengenalan mahasiswa baru. Kegiatannya itu bertujuan memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar lebih cepat berinteraksi dengan lingkungan kampus. Nah, di sela-sela KMB dari BEM, dari himpunan biasanya itu dikasih waktu buat kayak kenalan ke mahasiswa jurusannya masing-masing. Nah, yang keempat biasanya setelah mahasiswa PKKMB kita kayak ngadain semacam selanjutnya itu biasanya PKKMB terus ke makrab. Nah, di makrab ini tuh kayak mahasiswa bukan cuma mahasiswa yang ikut kegiatan makrab. Nah, semua angkatan biasanya itu dilipatin supaya apa? Supaya mahasiswa baru itu bisa lebih berinteraksi loh secara langsung, bukan hanya teman-teman satu angkatan tetapi lintas angkatan. Yang ke selanjutnya penyambutan wisuda dan wisudawan Fakultas Teknik Elektro. Sampai 6 itu biasanya kayak kita ada kompetensi di fakultas, biasanya yang ngadain BEM, lalu dari himpunan itu mengkoordinir buat terlibat, sehingga di sini tuh kayak semua satu fakultas berkompetisi menjadi satu. Oke. Nah, yang terakhir itu kayak semacam robotik kelas. Tujuan robotik kelas itu untuk memperdalam minat mahasiswa di bidang robotika, dan biasanya juga untuk kompetisi buat event-event dari univ lain, kita ikut juga berpartisipasi. Berdiri pada tahun 1981, Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Kini, Fakultas Teknik Unwiku menaungi 4 program studi, yaitu Teknik Elektro, Teknik Sipil, Arsitektur, dan Informatika. Terdapat laboratorium praktikum di setiap program studi sebagai sarana penunjang pembelajaran. Fakultas Teknik Unwiku membuka harapan baru bagi masyarakat untuk melahirkan sarjana teknik yang unggul, mandiri, dan berdedikasi tinggi, tidak hanya dalam pekerjaan, namun juga dalam lingkungannya. Riset berbasis teknologi tepat guna dan inovasi terus dikembangkan dengan tujuan agar menjadi rumah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami terus berjuang membangun Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma dengan bersama merangkul persamaan dan menyatukan perbedaan.
Terima kasih. Cukup sekian. Oke, terima kasih. Udah gitu. Gimana tadi saya sempat tanya tuh, apa namanya, ada divisi apa namanya, kayak seperti pengawasan gitu ya. Nah, Oh ya, sebenarnya KPH. Oke bang, di KPH di HMT itu gimana tuh? HMT FTBT ini kita berfungsi KPH ini sebagai pengawas dari kinerja himpunan nih bang. Ibaratnya nih kalau di apa namanya, dari kinerja dari himpunan ini, baik kekurangannya itu kita pantau bang. Ketika ada kesalahan yang dilakukan dari himpunan ini, kita bisa kasih ingat gitu bang. Ada kesalahan kita kasih ingat, ketika kinerjanya tidak berjalan kita kasih ingat. Ibaratnya kita nih hanya pemandu gitu nah bang. Biasanya, berarti biasanya kalau misalnya KPH itu diisi sama angkatan yang lebih atas gitu ya? Ya, biasanya? betul bang. Biasanya sih demisioner. Demisioner. Ya, demisioner biasanya. Oh, berarti sebelumnya kamu apa jabatannya? Jabatannya kemarin saya infokan juga bang, sama kayak Rian. Oh, jadi sekarang kamu KPH. Ya, Tapi KPH. kalau misalnya di UBT itu sendiri berarti ada ini nggak sih? Apa ya? UFT kan pasti ada banknya kan? Ya ada bang. Namanya BEM atau LEM? BEM bang. BEM FTBT. Oh, BEM. Kalau DPM-nya ada? BEM ada bang. Nah kalau di standar BEM bang, mungkin KPH ini sama seperti BPM-nya bang. Ya makanya saya biasanya tuh, soalnya kan saya dulu pernah beberapa kali studi banding, kadang tuh himpunan diawasin sama BEM atau LEM gitu ya bahasanya, atau misalnya himpunan itu diawasin sama DPM. Oh, kalau kalian tuh himpunan diawasin sama KPH ya? Berarti mandiri banget, mantap. Nah, ya bang, untuk sekarang ini ada namanya apa namanya, untuk peraturan kampus tentang mengenai organisasi ini. Untuk himpunan nih bang, di satu jalur koordinasi tersendiri, jadi berdiri sendiri dia bang. Dulunya kan Oh, jadi gini, saya paham. Oh, berarti kamu nanti kalau pembiayaan proker itu berarti jatuhnya tuh ke jurusan, nggak minta Iya. ke fakultas. iya bang, betul bang. Jadi untuk anggaran himpunan sendiri itu ada sendiri bang. Beda anggaran untuk Dianggarkan. ya, anggaran himpunan dan BEM itu berbeda bang. Oh, kalau dulu tuh saya pernah merasakan itu, memang beberapa himpunan itu ada yang dananya langsung ke fakultas, ada yang dananya itu langsung ke jurusan. Oh, kalau kalian termasuk yang mandiri langsung minta ke jurusan berarti ya? Kalau untuk pencairan dana bang, tetap kita untuk proposalnya kita ajukan ke dekanat, ke fakultas. Nanti fakultas yang nguruskan ke rektorat. Nanti cairnya langsung ke rekening himpunan bang. Oh, tapi maksud saya berarti untuk kan biasanya kalau proker itu kan nggak langsung disetujuin kan? Berarti Iya, nanti betul bang. nanti tuh yang merevisi proker itu kaprodi kalian atau dekan berarti? Dari Kaprodi kita minta persetujuannya juga bang, tanda tangan persetujuannya untuk proposalnya bang. Oh, tapi benar dulu deh, sebelum membahas terlalu jauh nih, saya tadi lupa ngejelasin di awal. Coba mungkin Frans bisa ngejelasin sebenarnya apa sih himpunan mahasiswa jurusan, apa itu himpunan mahasiswa teknik elektro. Oh, Kita harus tadi dijelasin dulu deh, awalnya saya lupa. ya maaf bang. Oke. Bahasannya udah jauh banget. Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro merupakan sebuah wadah organisasi mahasiswa. Kita di sini sebagai wadah menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa, baik itu dari bidang akademik, soft skill, hard skill, kita bisa menampungnya. Kita bisa tampung apa yang potensi yang dimiliki dari teman-teman mahasiswa yang bisa kita kembangkan. Jadi kita tahu sebagai seorang mahasiswa itu bang, ketika kita hanya fokus di namanya akademik, kita hanya mendapatkan hard skill-nya, tapi kita dapatkan soft skill-nya. Ini fungsi kita sebagai HMT untuk mengembangkan soft skill dari mahasiswa yang ada di kuliah di teknik elektro bang. Berarti kurang lebih gambarannya itu berarti setiap jurusan itu kan pasti punya organisasi ya?
Iya Bang, betul. Nah, nama organisasi setiap jurusan itu himpunan mahasiswa jurusan, ya kan? Ya, Tapi ya, betul. untuk tugasnya tadi kayak yang Frans sebutin, kayak gitu. Nah, berarti nanti kalau di fakultas ada organisasi lagi dong, tadi udah sebutin sebenarnya. Ya, Harusnya di awal disebutin ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti nanti biasanya tuh kalau di fakultas ada organisasi lagi, di universitas ada organisasi lagi, kayak gitu ya. ya Bang. Ya untuk di fakultas ada lima lembaga. Banyak BEM, banget. BPM, himpunan elektro, himpunan teknik sipil, dan himpunan teknik mesin. Karena di fakultas karena ada 3 jurusan di fakultas teknik Bang. Jadi setiap jurusan itu ada himpunannya masing-masing. Terus berarti kalau misalnya UBT itu jadi negerinya kapan tadi, Frans? 2010 Bang. Oh, sebenarnya saya baru tahu kalau UBT itu negeri. Oh, Ya, itu jadi baru negeri. Baru negeri 2010. Tapi namanya tetap enggak Universitas Negeri Borneo Tarakan, tetap Universitas Borneo. Namanya Universitas Borneo Tarakan. Oh, saya baru tahu kalau negeri malah. Untuk fakultas teknik berarti udah ada 3 tadi apa aja? Ada teknologi, teknik sipil, elektro, teknik sipil, teknik mesin. Teknik mesin. Kalau misalnya untuk jurusannya ini Bang, kalau teknik elektro sama teknik sipil ini berdirinya di 2001, awal dari berdirinya Universitas Borneo Tarakan, akan tetapi untuk teknik mesinnya berdirinya di 2011. Oh, kalau untuk elektro sendiri, elektro mesin sama sipil itu akreditasinya udah B atau Untuk udah A? elektro dan sipil akreditasinya B, sementara mesin ini karena baru berdiri masih C Bang. Oh, masih baru sih ya. Tapi berarti kalau sipil dan elektro Ya. berarti udah bagus ya. Udah lama kan berdiri. Ya udah lama dari 2001 Bang kalau berdirinya. Oh, kayak gitu. Untuk penjurusannya ada apa aja tuh? Misalnya sistem tenaga listrik, telekomunikasi. Oh ya, kalau di UBT kalau untuk konsentrasinya Bang masih ada 2 untuk teknik elektronik, yaitu harus kuat dan harus lemah, elektronika dan power. Sistem kendali. Sistem tenaga listrik ya, soalnya saya pernah baca Ya Bang. di universitas di Jakarta tuh kalau nggak salah tuh ada penjurusannya mesin industri. Jadi ada sistem tenaga listrik, mesin industri, baru teknik kontrol atau elektronika itu. Ya, elektronika. Kayak gitu. Oh, ini untuk Rizky gimana? Udah bisa mulai atau belum? Kayaknya nggak enak kalau ngobrol masih satu. Oke, benar Bang. Bisa Kalau belum mau ngobrol lagi sama Frans. Kalian kita udah bisa. dismiss bentar. Mau nitip pertanyaan nih. Dari Elektro Unwiku kan ibaratnya dia baru ibaratnya kayak baru hidup loh. Ada berdiri itu dari tahun 2004. Tapi di 2004 itu masih menerima kelas malam. Nah, sedangkan mulai kelas pagi itu di 2015. Dan itu pun kurang lebih baru beberapa mahasiswa. Nah, di masa ini 2020 nih mau nitip pertanyaan, gimana sih kalau buat ngajak adik-adik kelas kita buat kayak ayo gabung ya, itu loh, mau bergabung gitu. Kebetulan kayak saya sendiri tuh kayak merasa masih susah buat ngajak-ngajak teman-teman buat ayo belajar bareng-bareng kayak gitu loh Bang, ibaratnya. Mantap. Mungkin Frans ini udah gatal banget mulutnya nih. Frans dulu baru saya lah. Oke Bang, menarik ya pertanyaannya, bagaimana untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa untuk bergabung di himpunan ya. Kalau dari pribadi saya sendiri itu Bang, mungkin saya tunjukkan dulu potensi diri saya atas hasil dari setelah saya tunjukkan ke teman-teman mahasiswa bagaimana saya sebelum masuk di himpunan dan setelah masuk di himpunan. Jadi saya menunjukkan bahwa perubahan di himpunan ini saya bisa gini loh. Saya bisa berbicara, saya bisa meningkatkan soft skill dan hard skill saya.
Sebelumnya saya tidak berani berbicara di depan umum, sekarang saya berani berbicara di depan umum. Yang sebelumnya saya nggak bisa berangkat keluar dengan biaya gratis, sekarang saya bisa berangkat keluar untuk bertemu teman-teman dari universitas lain yang dibiayai dengan universitas. Saya bisa juga di sini mengembangkan potensi hard skill saya seperti yang sesuai dengan bidang teknik elektro, dan itu dibiayai oleh kampus. Mungkin itu salah satu tawaran yang akan kita berikan ke teman-teman mahasiswa lain agar mereka tertarik, Bang. Sip. Tadi untuk pertanyaan Rizky berarti mengajak murid SMA untuk bergabung di Elektro Unwiku atau mengajak bergabung di himpunan? Iya. Gimana Rizky? Sebenarnya udah coba, tapi kayak mahasiswanya itu kayak apaan sih, kayak buang-buang waktu gitu loh. Jadi pas saya ngajak itu kayak ngerasa sia-sia, saya sudah jelasin panjang lebar gitu ya. Mungkin cara-cara yang lebihnya lagi itu ada nggak? Untuk bergabung ke himpunan atau bergabung ke Unwiku maksudnya itu? Maksudnya siswa SMA mau bergabung ke Unwiku? Oh, ke himpunan. Bukan. Oh, jadi gimana caranya mahasiswa baru itu tertarik buat gabung ke himpunan gitu ya? Iya. Oh, sebenarnya saya sendiri baru dengar ada mahasiswa yang nggak mau gabung ke himpunan. Soalnya kalau misalnya di himpunan saya tuh sampai nolaknya banyak banget. Frans gimana tuh? Nah, mungkin Ya, kalau saya lihat dari pengalaman himpunan seperti itu, tapi berbeda sama halnya di kampus saya. Sedikit berbeda gitu. mungkin gini, Bang, kita bisa menarik teman-teman mahasiswa secara paksa, akan tetapi dengan ibaratnya main cantik kita nih, Bang. Maksudnya begini, Bang, ini kan seperti teknik elektro ada namanya semacam asisten lab, ibaratnya kartu bebas lab gitu kan, Bang. Jadi kami juga udah menerapkan di HMT FTUBT ini, kita kerjasama sama jurusan untuk kartu praktikumnya, Bang. Seperti kartu praktikum, kartu modul itu kita bekerja sama dengan pihak lab dan pihak jurusan untuk mengambil alih itu, Bang. Dan untuk asisten lab juga kita ambil dari teman-teman mahasiswa. Jadi ketika teman mahasiswa ingin meminta kartu praktikum ataupun ingin meminta ACC ke asisten lab ini, kita syaratkan bahwa dia harus mengikuti LKM dari HMT FTUBT ataupun syarat untuk masuk di HMT FTUBT. Secara tidak langsung di situ mereka telah masuk di himpunan gitu, Bang. Gitu. Tapi mungkin kalau dari saya sih buat Rizky mungkin yang pertama tuh harus ditunjukkan tuh itu yang tadi pertanyaannya. Yang pertama harus ditunjukkan itu tadi nyinyirannya, sorry. Yang pertama harus ditunjukkan itu sebenarnya apa sih benefitnya dari bergabung dengan HMT Himate Unwiku itu. Soalnya kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya saya tuh bukan dari jurusan. Jadi kalau yang saya lihat ya, kalau misalnya mahasiswa itu ketika ingin bergabung organisasi kan ada beberapa tujuan ya. Misalnya tujuannya kemanusiaan, dia udah pasti gabung sama relawan dong. Misalnya kalau di Jogja itu ada macam-macam lah, nggak perlu saya sebutin. Atau misalnya dia keagamaan itu nanti itu ada lagi tuh biasanya pergerakan keagamaan. Misalnya contohnya himpunan, nggak usah saya sebutin, pokoknya ada untuk keagamaan. Nah, menurut saya pribadi nih ya, untuk mahasiswa elektro itu paling banyak menguntungkan, ini pendapat saya loh, pendapat orang beda-beda nih. Kalau menurut saya pribadi itu paling menguntungkan itu ketika bergabung dengan himpunan mahasiswa jurusan. Kenapa? Yang pertama kan bakal belajar banyak tentang teknik elektro. Yang kedua kan bakal lebih dekat dengan dosen. Yang ketiga kan bakal mengasah kemampuan organisasi kalian. Jadi ini udah paket lengkap sebenarnya nih. Kalian belajar teknik elektro, udah gitu organisasi kalian kasah, kemudian nanti kalian juga bisa lebih dekat dengan dosen kayak gitu. Walaupun saya bukan ranah jurusan, tapi saya melihat teman-teman saya yang di ranah jurusan itu seperti itu. Pengetahuan dia di elektro tuh lumayan luas. Udah gitu kemampuan organisasi juga mereka juga baik kayak gitu loh. Mungkin dari Rizky bisa ini sih menunjukkan apa kelebihan dari kalian. Kalau
kalian pasif ya sudah pasti kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa menunjukkan kelebihan kalian gitu, kayak misalnya kalau di tempat saya itu orang sudah pengen banget gabung sama organisasi karena dari masa ospek itu nanti ada kok di hari kedua itu ada mimbar itu khusus organisasi pada presentasi. Kalau misalnya Frans gitu nggak? Ketika ospek nanti jadi kalian himpunan presentasi gitu. Ya bang, ya bang. Jadi ini bang ketika nanti misal PK2MB ini nanti bang kan untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya ospek. Itu nanti dari setiap lembaga organisasi itu mempresentasikan ini loh organisasi kami, ini loh prestasi kami. Jadi kita membuat presentasi semenarik mungkin agar mahasiswa ini tertarik dengan lembaga kita. Oh berarti kalau Rizky juga udah kayak gitu, maksudnya nanti kalian juga ada waktu kah ketika ospek itu? Gimana bang? Kalau kalian sendiri dari Unwiku itu berarti ketika ospek apakah dikasih waktu buat presentasi tentang himpunan? Iya, setiap ospek kita itu dikasih waktu biasanya dari BEM itu buat pendekatan mahasiswa baru dan kayak mulai kenalan lah, kayak kita kenalin himpunan dan kenalin teknik elektro itu seperti apa, itu udah kayak gitu sih bang. Itu permasalahannya sebenarnya harus dibedah lebih lanjut sih kenapa nggak mau bergabung. Soalnya menurut saya pribadi sebenarnya lembaga yang ramai banget itu biasanya himpunan. Yang kedua ya pasti di tingkat fakultas dan universitas kayak gitu. Kalau siapa yang nggak mau bergabung dengan himpunan kan? Ketika kalian ospek aja kalian bertemu dengan kating-kating kalian yang pakai, biasanya kalau saya ya di hari akhir itu bakal pakai seragam himpunannya kan sambil megang bendera kan. Ya betul bang. Nah pasti kan nanti banyak pasti ngeliat, wih keren juga. Biasanya Mungkin langsung kita kasih tunjuk apa yang menarik mungkin di himpunan bang. Jadi kita ibaratnya kita kasih tunjuk kinerja kita dulu yang menarik untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang lain itu melihat bahwa kita berarti mereka ada wujud kerjanya gitu. Jadi kita nggak hanya sebatas omongan aja, akan tetapi kita tunjukkan kinerja kita juga. Mungkin begitu sih bang. Jadi kalau misalnya untuk Unwiku itu sendiri itu ada berapa penjurusan? Dari fakultas teknik atau dari teknik elektronya sendiri? Elektronya. Oh iya, elektronya itu baru satu penjurusan yaitu kendali bang. Oh jadi kendali ya. Tapi akreditasinya udah B, udah bagus berarti ya? Udah dari 2000 berapa? 2016 dapat B bang. Oh baru beberapa tahun ini dapat B kayak gitu. Oh sip. Ya tadi untuk Unwiku sendiri HIMA-TE-nya itu tergabung ke regional berapa tuh berarti? FKHM EI-nya. Kebetulan untuk kita dari 2016 itu belum bergabung di wilayah regional dan rencana bergabung di wilayah regional itu di tahun 2020 tahun ini bang. Soalnya tadi yang disebutin tadi ya untuk HIMA-TE-nya itu baru aktif kembali kayak gitu ya? Iya. Oh. Mau nanya bang? Iya siap. Berarti belum masuk di FK bang ya? Belum bang. Mungkin kalau dari saya lah, kalau bisa nanti ikut di munasnya di tahun 2001 nanti di Tadulako. Tapi kalau 2021, dari Purwokerto, iya, itu untuk masuk ke anunya tuh di Purwokerto tuh mungkin masuk di wilayah berapa tuh ya? Coba mungkin Bang Pras bisa 8 kalau nggak salah. 8 ya bang ya? 8 Kalau nggak 8 7 tuh kalau daerah, ya. Antara 6 sampai 8 deh kalau bagian Jawa tuh untuk komunikasi mahasiswa. Mungkin dari berarti kalau misalnya mau gabungnya tuh kalau mau gabung mungkin belum ada dapat link bang. Kalau untuk menggabungkan mungkin coba di di wilayah dulu. Iya, kebetulan gabung ke wilayahnya tuh apa? Ikut munas tadi atau gimana tuh biasanya? Enggak, masuk di wilayah dulu baru ke munas bang, karena untuk gabung ke wilayah dulu kan dia. Iya, biasanya kebetulan dari
kita udah dapat channel buat gabung di wilayah. Nah, karena kondisi sekarang seperti ini jadi belum terlaksana. Iya, iya. Betul betul Bang, betul ya. Itu Berarti bisa kalau aja paham Bang. Wiko tadi itu baru aktif kembali tahun berapa? Himanya Hima TNI 2017. Oh, baru 3 tahun ya, wajar sih. Berarti baru aktif 3 tahun Bang ya? Wajar kalau baru 3 tahun. Iya, ya. Itu mudah-mudahan bisa masuk lah Bang. Cari ya link di wilayah situ lah, universitas di kota tetangga ke situ yang sudah masuk di Iya. KMT. Oke, sip. Tadi makasih ya buat presentasinya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja nih. Yang pertanyaan pertama tadi kan belum dipresentasin ya. Yang pertama tuh kalau dari UBT atau Wiko itu sendiri tuh kalau pemilihan ketuanya gimana? Karena saya lihat beberapa himpunan ada yang pemilu, ada yang kongres atau musyawarah, ada yang cuma 2 itu sih metodenya. Kalau kalian gimana? Masa jabatannya berapa? Nih ya, masa jabatannya tuh 1 tahun 12 bulan atau 1 tahun 2 semester. Silakan dari siapa dulu. Oke Bang, kalau dari UBT sendiri untuk pemilihan ketua himpunannya itu kami lakukan dengan sistem musyawarah Bang. Musyawarah, dan untuk masa baktinya itu berlaku 1 tahun masa bakti. Nah biasanya ini kan Bang, kalau kami di sini sesuai dengan VOPA itu musyawarahnya di bulan 12 akhir tahun, dan SK-nya akan keluar di bulan Januari bulan 1 dan berakhir di bulan 12. Jadi masa baktinya 1 tahun Bang. Oh, 1 tahun 12 bulan berarti ya, Mas? Ya, 1 tahun 12 bulan Bang. Oh, berarti kalau misalnya gimana? Saya mau agak tambahkan dari Bang Pras Bang, yang kalau dari MT itu dia melalui musyawarah, tapi musyawarahnya musim namanya musyawarah himpunan. Musim gitu ya. Ya musim dia. Oh, terus ada pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga atau gimana tuh biasanya? Ada Bang. Oh, berarti kalau misalnya himpunan kalian tuh untuk pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tuh nggak digabung sama fakultas ya? Karena saya juga pernah dengar. Beda Bang, beda. Saya tuh Ya beda deh Bang. Oh, kalau misalnya Wiko gimana tuh? Kan Gimana? Dari Unwiko. dari ADRT-nya fakultas sama RDRT-nya himpunan tuh beda Bang. Oh, oke. Dari Rizky silakan. Dari Unwiko itu musyawarah Bang. Musyawarah anggota satu elektro. Nah, kemudian ini biasanya kita itu ditunjuk buat jadi ketua. Jadi belum pernah ada pemilu. Oh, berarti nggak ada kayak formaturnya dulu, atau sebelumnya merencanakan dulu, atau ada formnya dulu. Jadi ketika musyawarah tiba-tiba ditunjuk kayak gitu. Untuk pengurus biasanya ada kayak open recruitment. Untuk ketuanya? Kalau untuk ketuanya kebetulan pas saya langsung ditunjuk, tapi nanti begitu pengurus memilih pengurus, kita open recruitment. Kayak gitu. Tapi kalau Ini Bang misalnya yang Frans, kamu ada formaturnya nggak? kalau kita ada Bang, kalau ada ibaratnya ini kan runtutan musyawarahnya ini ada. Yang pertama itu kan kita bahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita terlebih dahulu. Terus di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kan udah kita bahas tentang kriteria dari seorang ketua HMT ini. Nah setelah selesai pembahasan ini nanti kita masuk di sesi siapa-siapa yang mau mengajukan diri sebagai ketua HMT FTUBT. Nah setelah dia mengajukan diri, kita cek apakah sesuai dengan syarat-syarat di ADART atau tidak. Ketika udah sesuai dengan syarat ADART, maka dia nanti melemparkan visi dan misinya Bang. Ibaratnya tanya jawab antara forum dan si calon ketua. Begitu Bang.
Kayak gitu. Nah, terus baru nanti untuk apa namanya kepengurusannya anggota nanti berarti dari ketuanya yang menentukan untuk Saya agak tambahkan bang ya. kayak gimana Rusli? Kalau dari pengurusnya tuh kan bang, kan itu adalah pengurus dari angkatan si ketua. Nah dari nanti itu kami apa kayak dari angkatan saya lah kan, Kamu angkatan berapa? angkatan 2018. Contohnya Jadi awal runding saya contohnya kan angkatan 2018, jadi dia runding tuh dia di angkatannya sendiri siapa yang menjadi pengurus di bidang ini, bidang ini, seperti itu bang. Oh kayak gitu. Oke kalau gitu. Jadi diskusi dulu tuh nah sesama angkatannya bang. Nah terus lanjut nih. Nah untuk kalian sendiri nih, karena udah agak malam. Berarti kalau misalnya ditarakan sekarang jam berapa? 9:30 ya berarti? Kita 9:30 bang. udah malam. 6:30 Oke. Nah terus kalau misalnya kalian sendiri nih, himpunan kalian di kala pandemi gini, prokernya gimana berarti? Kalau proker bang jalan nak. Kalau Jalan? proker nih jalan aja bang. Cuma ya di PSB ada PSBB-nya juga kan dibatasi orang-orangnya. Terus ini prokernya rata-rata yang berhubungan dengan COVID semua. Terima Oh kasih. berarti kalau misalnya Tarakan sendiri zona hijau sih ya, jadi untuk ke kampus masih boleh. Zona merah bang, zona merah. Zona merah kalau Tarakan bang. Oh zona merah. Iya karena dia dekat kan bang. Kalau daerah Kaltara nih Kalimantan Utara dia dekat dengan Malaysia. Terus keluar masuknya orang Malaysia tuh bang. Seperti itu. Oh enggak, maksud saya itu tadi untuk prokernya kan kamu udah nyiapin proker kan pasti harusnya dari awal periode. Nah, ketika akhir Saya tambahin ya bang. itu gimana? Oke, saya tambahin ya bang untuk mengenai proker nih bang. Kita untuk proker HMT ini kita alihkan ke bersifat sosial semua bang. Jadi kita di sini melakukan kita melibatkan diri sebagai relawan COVID-19. Jadi ini fungsinya yaitu HMT turun ke masyarakat seperti melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Jadi HMT ini berperan sebagai relawan untuk membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19 bang. Nah untuk kegiatan proker akademiknya kita mengalihkannya ke media webinar seperti ini bang. Kayak gitu bagus. Nah lanjut dulu buat Unwiku sendiri gimana nih untuk apa namanya prokernya kan lu Rizky udah nyiapin nih prokernya. Nah terus gimana? Pasti dialihkan juga sih tapi. Iya. Untuk dari Unwiku sementara proker di pandemi ini kayak kita bantu kayak open donasi sih bang via online. Nah nanti kita diminta bantuan, biasanya nanti kita suruh kayak buat semacam buat pengumuman kita mengadakan donasi. Dan Oke. itu pun nggak disalurkan secara langsung tapi melalui perantara biasanya. Oh biasanya dari pihak ketiga misalnya organisasi sosial gitu kayak aksi cepat tanggap dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah udah kan tadi untuk proker. Nah terus selanjutnya nih ya, kalau misalnya dari UBT atau Unwiku sendiri biasanya tuh untuk kegiatan keilmuan kalian tuh kayak gimana sih? Jadi misalnya gini, peran himpunan dalam kegiatan keilmuan misalnya di UBT itu ada perlombaan atau di UBT itu ada unit kegiatan mahasiswa robotik atau unit kegiatan mahasiswa arus kuat, gimana tuh untuk UBT dan Unwiku sendiri? Jadi peran kalian di bidang keilmuan tuh kayak gimana? Tadi kan Frans sebenarnya udah nyinggung tadi dia apa namanya mengikuti lomba dan sebagainya. Oh dari Rusli atau dari Rizky atau dari Frans? Oke bang, dari UBT sendiri bang, untuk sejauh ini seperti yang dijelaskan tadi udah pernah beberapa kali mengikuti lomba di tingkat nasional untuk kelas robotik, dan untuk kegiatan di kampus sendiri sebenarnya pada sebelumnya telah diadakan itu kelas robotik bang. Jadi ini setiap minggunya ada pelatihan kelas robotik, akan tetapi pada tahun 2018 itu kembali ibaratnya nggak aktif gitu bang, kurang aktif dia ya.
karena kurang peminatnya mungkin kali bang. Dan Kalau di sana dominannya apa harus kuat apa? harus kuat sih bang kalau banyak peminatnya. Jadi untuk kelas robotik ya kurang dia. Dan selanjutnya untuk yang pengaplikasian untuk akademik di arus kuatnya, kita nih sering bang melakukan pengabdian masyarakat, semisal nih perbaikan instalasi rumah tangga. Jadi kita terjun ke masyarakat, kita memilih rumah-rumah yang instalasinya kurang tidak sesuai dengan SOP. Jadi kita perbaiki, terjun ke masyarakat gitu bang. Kalau misal dari Unwiku berarti kalian ada kegiatan keilmuannya atau misalnya ada klub kendali atau gimana? Berarti kalau Unwiku Kayak keilmuannya sendiri, kayak tadi kayak robotik kelas itu biasanya kita rutinan setiap minggu latihan, dan kemudian peminatnya pun sekarang semakin banyak. Jadi kita kayak ngadain pelatihan dari mulai nol sampai nanti itu jadi sebuah project biasanya bang. Oh, tapi kalau misalnya Unwiku sendiri atau UBT tadi tuh kalian ada nggak sih klub misalnya ya, klub robotik? Jadi nanti anak robotik setiap hari kumpul di situ, nggak setiap minggu tapi setiap hari. Kayak klub robotik, klub harus kuat, klub apalah gitu. Untuk di UBT belum ada bang, kalau yang begitu. Oh, kalau saya lihat beberapa kampus itu ada. Nah, kalau misalnya dari Rizky udah ada klub robotik. Kalau klub itu biasanya dari divisi, kan di Mateo Unwiku ada divisi robotiknya. Nah, divisi robotik tersebut tuh biasanya kayak bertugasnya itu menyiapkan kira-kiranya siapa nih yang bisa masuk ke klub tersebut. Nah, selanjutnya itu hasilnya nanti bisa diikut sertakan di kompetisi, kayak gitu sih bang. Oh, soalnya kalau misalnya Unwiku tuh cuma ada satu penjurusan, jadi emang cocok banget ya? Iya, Berarti kan baru aja. oh baru ada satu, dan bagusnya itu jadinya kalian tuh sebenarnya udah ada klub robotik kayak gitu. Iya, Ya secara nggak langsung ada dong, karena kan ada divisinya kan. iya divisi ada. Oh kayak gitu. Oke. Nah terus kalau kalian sendiri di saat pandemi kayak gini nih, nah itu perkuliahannya tuh gimana? Kalau UBT gimana? Nah, oke bang, untuk UBT sendiri kalau dibilang untuk kuliah online nih bang, sangat terkendala sih bang. Kenapa? Mengingat dari letak dari Universitas Borneo Tarakan ini berada di perbatasan, bisa dibilang perbatasan Indonesia, yang dimana mahasiswanya itu banyak masih berada di pedalaman Kalimantan. Dimana ini bang, kita mengingat di Kalimantan ini masih sangat sulit untuk jaringannya. Jadi teman-teman mahasiswa ini sangat-sangat terkendala dengan masalah jaringan bang. Bahkan ada beberapa teman mahasiswa yang melepaskan mata kuliahnya karena nggak bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Oh jadi nggak bisa koneksi sama sekali gitu? Ya, ada beberapa wilayah desa yang ada di Kalimantan ini bang, yang memang nggak bisa terkoneksi oleh internet gitu bang. Oh, berarti nggak merata banget ya kalau lihat di daerah sana? Ya nggak merata, Sampai di lokasi gitu aja gitu? nggak merata bang. Mungkin di desa ini cuma jaringan telepon, itu bahkan ada juga daerah itu yang jaringan telepon sekalipun itu sangat susah bang. Oh, berdampak banget. Berdampak banget. Nggak hanya jaringan sih bang, untuk pasokan listrik juga di wilayah-wilayah Kalimantan ini masih ada beberapa wilayah yang hanya menyala hanya 6 jam satu hari, sekian ada waktunya gitu bang, nggak 24 jam merata. Itu kendalanya di masa kuliah online nih bang. Oh, keandalannya masih rendah berarti. Iya bang. Oke, gitu. Nah terus untuk Unwiku sendiri gimana nih? Boleh Rizky, boleh Amel, terserah. Iya. Buat kendala online, saya rasa sih semuanya sama ya bang. Kayak sinyal, kayak persebaran sinyal itu belum merata. Nah, kayak rata-rata itu mahasiswanya itu ngeluhnya di sinyal.
kayak mereka itu kayak bingung, sinyal kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak gitu loh. Jadi kayak banyak, semisal kayak banyak ada dosen nih ngadain pertemuan meet. Nah, paling nanti yang datang kurang dari 50% dengan alasan berbagai alasan, banyak dari sinyal juga. Berarti tapi kalau misalnya kalian UASnya nanti diselenggarainnya gimana? Kan kalau UBT kan katanya udah selesai UASnya ya. Kalau misalnya Uniku sendiri UASnya gimana tuh? Baru mulai minggu depan ya? Baru besok Senin mulai. Kalau UAS online biasanya kita lalui Google Classroom apa? Google Classroom ya? Google Form. Oh, Google Form. Oh. Nah, berarti tapi kalau dari kalian berdua tuh ada ini nggak sih? Pemberitahuan gitu untuk kalian bisa memasuki kampus itu kapan? Ya pasti kan kalian nggak mungkin kuliah normal kan, tapi maksudnya biasanya kan setengah online, setengah masuk. Nah, kalian udah ada kabar belum gitu? Masuk ke kampus lagi kapan? Ini untuk UBT atau anu bang? Bener, oh BT dulu boleh. Nah kalau dari UBT bang, untuk info saat ini, untuk semester depan bang, untuk praktikumnya kita laksanakan di kampus bang, tapi hanya praktikum aja. Kalau kuliah biasa tetap dilakukan dengan online. Putus Frans. Untuk praktikumnya bang, di semester depan info yang saya dapat dari dosen, kita lakukan di kampus bang, tapi hanya praktikum dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku bang. Oh, tapi berarti rencana masuknya itu gimana? Kalau untuk rencana kuliah aktif normalnya itu saya Untuk praktikum berarti kan harus masuk kan, rencananya kapan? semester depan bang, Bulan apa kalian? bulan akhir Agustus bang. Oh, berarti nanti kalian udah masuk gitu ya? Ya, untuk praktikumnya. Soalnya praktikum nggak bisa ditinggalin. Nama? Untuk praktikum itu suara macam mana? Untuk praktikum itu nggak bisa ditinggalin sih soalnya kalau Alex. Ya nggak bisa bang, susah kalau via online untuk praktikumnya. Nah, kalau kemarin kalian gimana? Oh, kemarin kamu pas COVID udah selesai gitu? Belum Atau pas, juga. biasanya kan di pertengahan. Ada beberapa bang praktikum ini dialihkan dengan simulasi di aplikasi yang terkait lah. Nah, akan tetapi untuk semacam kendali kan susah bang. Jadi kita ini untuk SKS yang kita ambil di semester ini bang, untuk praktikumnya digantikan di semester depannya bang. Oh, jadi ditumpuk kayak gitu. Ya ditumpuk ya bang. Ibaratnya ditunda lah mungkin bahasanya. Oh, kalau dari Uniku gimana nih? Untuk rencana Kebetulan masuk dari kalian. Ya, dari Uniku sendiri dilakukan new normal itu mahasiswa udah boleh ke kampus, tetapi hanya catatan buat yang skripsi, tugas akhir, dan penelitian. Nah, kemudian dari praktikum kemarin juga udah sempat offline, tapi hanya beberapa, hanya di domisili, orang domisili sekitar kampus bisa offline ke kampus sih bang. Kayak gitu. Tapi itu rencananya berarti belum ada rencana ke kampus gitu ya? Gimana? Belum ada rencana kampus kan, tadi kan kalau Frans kan kemungkinan ke akhir Agustus, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Dan itu praktikum doang. Kalau kalian gimana? Iya, tetap. Oke, Frans, sip. Makasih buat Frans. Sip, lanjut. Oke bang, pamit keluar tuh bang, soalnya ada jadwal rapat. Ya, makasih ya Frans ya. Oke, sama-sama bang. Ya. Oke, terima kasih. Ayo, ya lanjut, Rizky. Bisa ada Rusli di sini, tenang aja. Perkiraan Unwiku itu untuk masuk, sebenarnya Amel juga ngomong apa sih? Perkiraan kalian masuk itu kapan? Misalnya ada gambaran bulan apa. Untuk
Unwiku kan kebetulan baru mulai UAS, dan UAS itu biasanya di Fakultas Teknik memakan waktu 2 minggu. Nah, kemudian libur semester. Untuk semester aktifnya lagi itu biasanya September, Bang. Oh, berarti kemungkinan September nanti udah masuk seperti biasa gitu atau cuma praktikum doang? Kalau informasi selanjutnya sih belum keluar, Bang. Nanti September mau praktikum atau tatap muka di kampus itu belum ada keputusan. Kayak gitu. Oh, berarti belum ada info lagi kan baru UAS ya? Kayak Kalau gitu. saya baru mulai. Yang ada selesai kalian baru mulai. Oke, terima kasih. Gimana dari Rizky, ada yang mau ditanyain nggak ke UBT? Atau UBT dia mau ditanyain nggak ke Rizky? Rusli misalnya ada mau nanya apa ke Rizky? Atau Afif, Rian, Amel? Silakan yang lain mungkin. Siapa tahu ada pertanyaan. Dari Rusli nggak ada lagi yang ditanyain? Ada Bang. Apa? Saya mau nanya nih, ini untuk tadi kan aku lihat penjelasan dari Abang Rizky. Itu untuk setiap masuk perkunjungan delegasi itu ke perusahaan nggak Bang? Kalau delegasi itu baru ke acara-acara kampus. Oh. Kalau ke perusahaannya cuma kayak kunjungan industri, kita ngelihat proses produksi. Gitu Bang ya. Itu tiap tahun Bang ya perkunjungannya. Untuk kunjungan Itu industri. untuk kunjungan industri itu tiap tahun apa tunggu ada mata kuliah yang berhubungan dengan kinerja mesin listrik gitu loh? Oh iya, biasanya kalau kunjungan industri yang pertama itu ada kaitan dengan mata kuliah. Yang kedua itu kayak acara himpunan sendiri buat ke angkatan yang belum pernah melaksanakan kunjungan industri. Biasanya dari himpunannya memfasilitasi. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalian ini untuk kedepannya ya, karena masih COVID gini, bisa ya studi banding lewat Zoom atau Google Meet kayak gini. Karena masih, biasanya kalau misalnya UBT sering nggak sih studi banding gitu? Nggak ada Bang. Jarang. Paling Jarang. perkunjungan industri kamu. Enggak studi banding misalnya kamu kunjungan ke kampus mana gitu. Ya, jarang. Palingan itu aja kalau mau ada pertemuan nasional itu baru datang ke kampus-kampus sama event-event lomba lah. Kalau misalnya Unwiku sering ke kunjungan-kunjungan gitu, kunjungan kampus. Misalnya kamu ke mana gitu. Ya gimana? Jadi gini, kalau misalkan kunjungan industri itu kita dari tahun sebelumnya itu ada dua, bahkan yang satu ke PLTA di daerah Banyumas, kemudian yang kedua ada di pabrik kabel di salah satu pabrik. Kalau kunjungan ke kampus lain gitu, misalnya studi banding Unwiku dengan Unsud gitu, atau Unwiku dengan UI atau ITB, UGM. Kalau kunjungan kayak gitu jarang sih. Kalau sebenarnya ada kemarin, tapi kayak ada pertemuan di luar itu pernah Bang. Soalnya biasanya kalau misalnya saya lihat itu beberapa himpunan yang saya lihat gitu rajin banget mengadakan kunjungan. Ya tujuannya apa? Sebenarnya kalau misalnya tujuannya biar kalian lebih berkaca sih. Biasanya kalau saya dulu tuh biasanya kunjungan dengan universitas yang lebih baik gitu ya. Biasanya kan habis itu kan jadi banyak ide atau masukan kayak gitu. Gitu aja sih paling, karena udah malam. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Mungkin dari saya cukup Bang. Mantap. Dari mau izin cukup. Sip, terima kasih sebelumnya. Ini saya tutup dulu karena semuanya udah dan udah nggak ada pertanyaan lagi. Sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu buat Rizky, Afif, Amel dari Unwiku. Kemudian saya juga mau ucapin terima kasih juga nih buat Rusli, tadi Franz, sama Rian
dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro UBT. Nah, sebelum kita tutup, saya pengen ngejelasin sedikit untuk acara bersama yang bakal kita selenggarakan tanggal berapa? Tanggal 18 nanti. Jadi nanti untuk teknis acaranya biar dijelasin sama Rian. Jadi untuk acara nanti tanggal 18 nanti itu berjudul studi lanjut serta peluang beasiswa teknik elektro bidang sistem tenaga listrik dan juga teknik kendali. Jadi nanti acaranya itu dimulai jam 12.45. Jam 12.45 itu insya Allah udah dibuka dan teman-teman semua udah bisa masuk. Dan kalaupun kalian belum bisa masuk jam 12, kalaupun nanti Google Meet-nya penuh, semisal penuh, itu kalian bisa langsung bergabung ke HMTFTUBT. Saya jelasin dulu nih. Jadi kenapa webinar ini kami selenggarakan. Jadi webinar ini sebelumnya diselenggarakan oleh Cerita Teknik Elektro bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan dan juga bersama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro HIMATE Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Jadi kenapa diselenggarakan? Karena biasanya itu banyak sekali pertanyaan yang menyangkut mengenai sebenarnya S2 itu seperti apa. Kemudian pertanyaan sebenarnya apa bedanya sistem tenaga listrik di S2 dan S1? Apa perbedaannya teknik kendali di S2 dan S1? Nah nanti kemudian pertanyaan ketiga nih yang pernah saya dengar juga, Mas atau Bang, misalnya saya baru lulus S1, itu bisa nggak sih saya langsung dapat beasiswa yang langsung S3? Nah kebetulan rekan saya yang satu ini, Muhammad Brado ini, langsung mendapatkan beasiswa untuk S3. Jadi S1, S2-nya 2 tahun, S3-nya sisanya. Seperti itu. Nah nanti makanya insya Allah nanti akan diselenggarakan tanggal 18. Untuk bagaimana cara mengaksesnya mungkin dari Rian, sebelumnya yang memoderatori, sebagai moderator itu saya. Kemudian yang menjadi moderator kedua itu Amel. Kayak gitu. Untuk teknis bagaimana cara masuknya dan peraturannya Rian silakan. Oke, sip. Jadi nanti untuk link dari Google Meet-nya itu sendiri dari UBT juga taruh di profilnya ya untuk link Google Meet. Oh ya, untuk link Google Meet jadi bisa dicek di Instagram Cerita Teknik Elektro, Instagram HMT UBT dan juga Himate Unwiku nanti. Karena kan kalau misalnya di bio kan bisa langsung diklik ya. Untuk live streamingnya bisa cek di HMT kayak gitu. Oh ya, untuk yang mau masuk via HP itu harus download dulu. Soalnya saya juga tadi nyoba langsung klik, harus download dulu Google Meet baru bisa kayak gitu. Dan sebenarnya kenapa kita mematikan mic? Karena kendala Google Meet itu biasanya tuh audiensnya yang tidak mematikan mic. Karena kan kalau dari adminnya sendiri kan nggak bisa ya. Udah kayak gitu. Terima kasih sebelumnya buat semuanya. Sekali lagi acara ini nih diselenggarakan bersama. Dan semoga kedepannya kita tetap bisa kerjasama mengadakan acara-acara yang harapannya bisa bermanfaat untuk bersama seperti itu. Kayak gitu. Jadi terima kasih buat HMT UBT, buat Himate Unwiku. Nanti kita ketemu lagi tanggal 18. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.